Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini Ustazah insyaallah akan melanjutkan penjelasan materi yang udah kita bahas beberapa waktu lalu. Nah, kita lanjutkan poin C dan D. Ini merupakan bahasan terakhir di semester 2 dan di kelas 2. Yang mana poin C yaitu terkait dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Ada 4 poin ya yang perlu Ustazah jelaskan di sini. Yang pertama adalah Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Nah, ini berlandaskan kepada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara kita, yang mana dalam hal ini pemerintah membuat aturan dalam pemerintahan harus berdasarkan, berlandaskan, berpedoman kepada Pancasila ini, guna dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan. Nah, yang kedua adalah Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Nah, kita ketahui bahwasanya kita di Indonesia ini terdiri dari beberapa provinsi, terdiri dari beberapa pulau. Nah, masing-masing daerah, masing-masing wilayah dia memiliki kekayaan daerahnya masing-masing. Nah, ada yang menghasilkan hasil yang berlimpah dan ada yang tidak menghasilkan hasil yang berlimpah. Nah, dalam hal ini pemerintah harus cermat memperhatikan itu. Agar apa? Agar perekonomian di Indonesia itu merata di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke. Nah, kemudian hal ini juga terkait dengan perekonomian masing-masing daerah. Nah, itu semuanya harus merata dan harus seimbang. Nah, lanjut yang ketiga adalah Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Nah, ini berlandaskan kepada semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang mana meskipun kita berbeda tapi tetap satu. Yang mana dalam hal ini perbedaan suku, budaya, dan lain sebagainya tidak membuat kita terpecah belah, tetapi membuat kita semakin bersatu, yaitu dengan adanya sikap tenggang rasa dan saling menghormati antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Nah, lanjut ya, Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Ibaratkan batang tubuh. Nah, negara Indonesia ini kalau sakit satu, nah semuanya akan merasakan sakit juga. Nah, dalam hal ini ada yang namanya Tentara Nasional Indonesia yang akan melindungi segenap warga negara Indonesia dan seluruh wilayah di Indonesia ini. Nah, hal ini juga harus ada partisipasi dari rakyat Indonesia itu sendiri bagaimana mewujudkan pertahanan dan keamanan di Indonesia. Nah, itulah penjelasan penting terkait dengan poin C. Lanjut ke poin D, mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Yang pertama, rela berkorban. Rela berkorban itu adalah kita ikhlas dalam melakukan sesuatu untuk orang lain. Nah, kalau rela berkorban dalam berkehidupan kebangsaan, nah itu bagaimana kita di Indonesia ini bisa ikhlas dalam melakukan hal-hal terkait dengan negara Indonesia. Kalau sebagai seorang santri, contohnya adalah belajar dengan rajin, mengikuti upacara di hari-hari besar kemerdekaan Indonesia dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, membina persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga adalah cinta tanah air. Nah, ini juga kita udah singgung di materi sebelumnya ya. Rasa nasionalisme atau rasa cinta kepada tanah air harus kita pupuk dari kecil, harus dipupuk sedini mungkin. Agar apa? Agar kita bisa mempertahankan Indonesia dengan baik.